bagian B, anugerahnya cukup bagi kita. Oke, sekarang kita sudah lihat. Sekarang bagaimana penerapannya? Ya kan? Bagaimana penerapannya bahwa kita apa nih? Itu nanti mudah-mudahan saya ingat ya. Nah, walaupun saudara sedang hidup melakukan kehendak Tuhan, tidak usah kaget kalau akan ada tantangan. Sebab musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita roh-roh jahat di udara. Sebelum kita ke Paulus, kita melihat Yesus dulu bagaimana. Ya kan? Waktu itu eh, di Yohanes 6. Ya waktu itu banyak orang ya kan, saya bacakan aja deh ya Yohanes 6. Ini bagaimana anugerahnya waktu kita menghadapi kebutuhan yang mustahil. Ya kan? Kita mungkin uangnya kurang, kita mungkin sumber daya kita kurang, tapi ini anugerahnya cukup bagi kita. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat Yohanes 6 ayat 5 sampai 6 bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Bukan mencoba ya, menguji. Karena Yesus kan udah sharing firman, dia uji nih, gimana nih, mereka ngerti nggak, mereka dapat nggak. Jadi Yesus perintahkan, Yesus tanya ke Filipus, ya kan, gimana nih supaya dapat roti nih, supaya mereka makan, ya kan. Nah, tapi kemudian dikatakan di sini Yesus sudah tahu apa yang akan dia lakukan. Jadi dalam perjalanan kita sama Tuhan, Tuhan itu sudah berjalan dulu di depan kita. Yesus sudah selesaikan buat kita. Ya kan? Ibrani 12. Yesus adalah Alfa ayat 2 ya. Saudara ke situ saja sendiri ya karena waktu terbatas ya. Yesus adalah Alfa dan Omega. Dia bukan hanya Alfa, dia juga adalah Alfa dan Omega. Ini penting sekali. Saudara jangan pikir saudara tahu, karena kadang-kadang orang tahu klise-klise rohani, tapi dalam penerapannya masih bisa ditipu lagi dengan pengajaran yang bilang, belum tentu kamu selamat. Mungkin Allah bisa tidak kenal kamu, Allah bisa nolak kamu, Allah bisa lemparkan kamu lagi ke dalam neraka. Kenapa masih bisa percaya seperti itu? Sedang sudah jelas-jelas dibilangin, Yesus adalah Alfa dan Omega. Kenapa? Karena belum jadi pewahyuan, cuma jadi klise rohani yang tidak mengerti betul dan tidak tanya sama Bapak. Tanya, kalau kita nggak ngerti kita bisa tanya, Bapak apa artinya sih? Kok saya masih ada ketakutan ya? Kalau saya ketemu engkau, saya ini benar-benar selamat nggak ya? Saya benar diterima nggak ya? Tanya sama dia. Bapak buka mata hatiku, beri aku roh hikmat dan wahyu. Apa artinya Yesus Alfa dan Omega? Maksudnya Omega apa? Kok sepertinya saya disuruh, saya yang harus menyelesaikan. Sedangkan dia Omega saya. Engkau mengatakan saya harus kerjakan keselamatan saya. Berarti apa Bapak? Tapi Yesus Omega. Maksudnya apa? Kita bisa berpikir dan kita bisa tanya. Kita jangan cuma terima gitu aja. Nah, sehingga nanti kalau tidak ada pengertiannya yang cukup, gampang sekali untuk iblis mencuri dengan memberikan pengajaran yang menjadikan firman itu jadi batal, saudara. Tradisi manusia menjadikan firman Tuhan hilang kuasanya, karena tradisi manusia itu selalu menekankan apa yang dari luar, dari kelakuan orang, dari pengalaman orang, dari pendapat orang, dan tidak mengacu kepada Yesus, tidak datang kepada Tuhan juga. Jadi ada orang-orang yang cuma ikut orang lain lagi, sehingga firman itu udah bias, sehingga firman itu sudah diselewengkan, dan itu adalah upaya si iblis sehingga mendorong manusia lagi, sehingga seumur hidup anak Tuhan itu selalu tersiksa dengan ketidakpastian. Saya sudah cukup nggak ya kerjakan keselamatan? Saya sudah cukup nggak akan kerjakan ini? Saya sudah cukup layak nggak ya? Seolah-olah belum satu kali selamanya dikuduskan, seolah-olah Yesus kelepasannya tidak kekal. Kenapa? Karena tidak berakar. Yesus itu Alfa dan Omega. Apapun yang Tuhan suruh pimpin untuk kita lakukan, ya kan? Dia sudah berjalan di depan kita lebih dulu. Anugerahnya cukup bagi kita. Kita hanya perlu balik-balik ke dia aja. Sama seperti Filipus. Kan Yesus yang bilang, murid-murid kan bilang, aduh ini tempatnya sepi, ya kan, di Yohanes 6 dikatakan, ini tempatnya sepi Tuhan Yesus, suruh mereka pulang. Tuhan Yesus bilang, tidak, kamu yang beri mereka makan. Ini Tuhan Yesus yang suruh loh, bukan ide murid-murid, saudara. Ini bukan maunya murid-murid loh, ini Tuhan Yesus yang suruh. Kenapa Tuhan Yesus berhak menyuruh? Karena dia sudah ajar mereka. Dia sudah ajar mereka, dia mau tahu, ini mau diuji nih, kamu inget gak? Iya kan? Jadi Tuhan Yesus bilang, oke, mau dapat roti dari mana? Kamu kasih mereka makan.
Nah Filipus, nah mereka kasih respon macam-macam. Nah ini ya, cara pikir sistem Adam yang sudah jatuh. Waduh, uang sekian sih, uang, uang sekian nggak cukup. Nah itu tuh Tuhan tidak mau kita membatasi dia. Rubah cara pikir kita. Kita adalah raja. Seorang raja itu tidak mikir hanya soal bertahan hidup loh. Dan kita raja di bawah pemerintahan yang tidak bangkrut, saudara. Dia pemerintahan yang sangat, yang terberhasil, yang paling makmur. Yesus tuh udah pribadi yang paling berhasil, paling kaya, paling makmur. Dia raja di atas segala raja. Kita raja-raja di bawah dia. Yesus tidak prihatin. Amin, saudara. Kerajaan Allah tuh berlimpah. Di surga tidak ada kekurangan. Kita berjalan di atas emas. Uang itu budak kita. Amin, kita jangan mau dibudakin uang, rugi, saudara. Jadi mereka mulai kasih respon dari apa? Dari sistem dunia yang sudah jatuh. Uang 200 dinar nggak cukup kalau beli roti. Terus gimana? Ini roti seberapa juga nggak bakalan cukup. Semua itu berpatokan, itulah sistem dunia yang sudah jatuh. Kita sudah dilepaskan dari sistem itu. Cuma selalu ngukur dari apa yang kita punya. Memang kita perlu ada rasa puas karena kita beriman, kita tidak usah kejar dari luar. Kerajaan Allah itu bukan dari luar, kita tidak perlu kejar dari luar. Begini dan begitu seolah-olah anugerahnya tidak cukup. Tuhan tidak perlu kita kejar, kita dengan iman, kita percaya. Sama seperti Yesus kan, ya kan? Dia nggak bilang, ya udah seberapa aja deh, kumpulin semua, terus bagi rata. Dia tidak begitu loh, saudara. Kadang-kadang ada orang gitu ya. Ya kan waktu itu ada orang yang marah. Waktu saya mau ajarkan, jangan apa-apa kalau pelayanan itu kumpul-kumpul uang, kumpul-kumpul. Saya bilang bukan begitu, percaya dulu. Amin, saudara. Kalau begitu kan jadi berat, ya kan? Seolah-olah, ya kan? Kita membatasi dia pola pikir yang seperti dulu di kerajaannya ilah dunia ini, karena dia mamon yang jahat. Dia mengontrol orang lewat uang. Jadi orang itu terus-menerus jadi budak uang. Ya kan, jadi mereka juga ini, tapi kemudian Yesus, orang itu marah karena saya bilang jangan. Ya kan, mulai percaya. Nah Yesus juga bilang gitu, dia bilang karena Yesus yang ngajarin begitu kan. Dia bilang kamu punya seberapa? Ini 5 roti 2 ikan. Ya kan? Ini ada anak kecil. Ya kan? Anak kecil dia nggak khawatir. Makanya kalau kita Tuhan bilang kalau kita nggak seperti anak kecil, kita tidak akan masuk kerajaan Allah. Orang yang selalu pakai pikirannya, punya masalah dalam memberi, punya masalah dalam menabur. Kadang dia mau pegangin sumber daya dia sebagai oke-nya dia. Tapi anak kecil, kenapa ada seorang anak? Karena seorang anak tuh tidak khawatir akan hidupnya. Kebanyakan kan? Jadi biar dia punya ini, ya udah nih aku punya ini, kamu mau ya udah aku kasih aja. Dia nggak terlalu pikiran khawatir. Makanya Tuhan bilang jangan khawatir akan hidupmu. Ya nggak usah ngontrol, apa-apa mau ngontrol. Ya kan, dengan sumber daya kita jadi seperti anak kecil, kita percaya sama dia. Itu yang saya alamin waktu pertama kali saya terima Tuhan. Aduh Tuhan, gimana saya di negeri orang, ya kan cuma visa turis, saya belum ada visa kerja, saya numpang sama orang. Tapi kemudian saya baru lahir baru, teman saya bilang, Monica ayo ke gereja. Aduh saya punya banyak masalah ini. Karena tabungan saya udah mau habis, udah tinggal sedikit sekali, cuma tinggal istilah berapa hari, mungkin nggak sampai 2 minggu. Saya mau bagaimana? Uang kuliah udah habis untuk sekolah untuk kursus di Jepang. Saya mau balik juga nggak bisa, mau maju juga salah. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kita sebagai raja, kita orang benar. Kita hidup sebagai siapa kita, ya kan, bukan profesi kita. Kita orang benar, kita hidup oleh iman. Jangan kita batasi Tuhan. Jadi waktu itu teman saya bilang, Monica cari dulu kerajaan Allah. Semuanya ditambahkan. Oh iya, saya tidak ngerti kerajaan Allah. Wah, saya baru lahir baru. Banyak hal saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan. Saya percaya dia. Jadi saya percaya Tuhan. Walaupun nggak ngerti, tapi saya percaya Tuhan. Waktu saya terima dia, benar-benar sepenuhnya hidup saya buat dia. Saya percaya dia sebenarnya. Jadi waktu teman saya bilang itu, walaupun saya tidak mengerti, tapi seperti anak kecil. Iya, oke, saya percaya. Kemudian 2 hari kemudian saya dapat kerjaan sebagai guide. Ya gajinya lumayan untuk nolong saya. Jadi langsung saya keluar dari situasi itu. Mulai, ya kan, mungkin tidak langsung ya, ada proses pertumbuhan. Tapi yang saya alami tidak rumit, saudara. Waktu saya perlu kerjaan,
Saya udah visa student, tiba-tiba mau visa student harus ada sponsor. Tuhan sudah siapkan. Ada satu orang yang saya kurang kenal. Dia orang tua, dia bersedia jadi sponsor saya. Saya tidak terlalu kenal. Kenapa? Karena anugerahnya cukuplah bagi kita. Ada dalam rencana Tuhan untuk saya terus tinggal di Tokyo, untuk saya bertumbuh. Jadi dalam apapun yang kita lakukan, kita lihat Yesus. Yesus yang menyediakan, firman-Nya ngomong apa? Kok ada orang yang mau sponsor? Saya tidak terlalu kenal, tidak ada saudara, keluarga saya tidak di situ. Ya kan? Saya juga tidak terlalu dekat sama orang ini, tapi anugerahnya cukup. Ya, sehingga orang itu mau sponsor saya. Saya bisa jadi student. Ya kalau sudah student, saya dapat visa student, saya bisa kerja. Ya kan? Tapi setelah itu, udah selesai, saya pengen kerja, nggak mau lagi, saya tidak ada minat mau belajar bahasa Jepang, udah cukup, saya mau kerja. Saya cuma beli satu majalah, bukan majalah, saya cuma beli koran bahasa Inggris. Saya cuma lihat gini, lowongannya banyak sekali, kerjaan di Jepang banyak sekali waktu itu ya, berapa tahun lalu. Cuma mata saya langsung tek, itu kerjaan buat kamu. Udah, saya telepon, mereka bersedia sponsor. Padahal secara manusia itu tidak masuk di akal karena ada persyaratan. Tapi kenapa? Anugerahnya cukup bagi kita. Ya kan kita jangan punya pikiran seperti orang dunia. Harus begini dan begitu supaya berhasil. Kamu harus begini dan begitu. Kamu harus pintar bergaul, pandai bicara. Kamu harus ada ini. Tidak. Kalau Tuhan itu percaya dulu, nanti kemampuan dia kasih. Nanti karunia itu dia bangkitkan. Percaya dulu. Kemampuan, ya kan, itu semua akan datang, itu semua akan dibangkitkan waktu kita percaya kepada Yesus sebagai kelayakan kita, sebagai, ya kan, tumpuan harapan kita, sebagai andalan kita. Sama seperti ini, ya kan. Jadi anak kecil ini kasih, ya kan, dan setelah itu mereka kasih ke Yesus. Mungkin kita iman kita belum sempurna, tapi kalau kita mau balik-balik ke Yesus, kita terus mau lihat dia, kita terus, makanya aku menyerahkan kepada di Kisah Rasul dikatakan 20 ayat 32, aku menyerahkan kepada Tuhan dan firman kasih karunia, kepada Tuhan dan firman kasih karunia. Jadi walaupun iman kita mungkin masih, pikiran kita mungkin belum, ya kan, masih tindakan kita belum sempurna, anugerahnya cukup. Tuhan gak mau kita berfokus sama diri kita. Dia mau kita berfokus sama Yesus aja yang adalah kelayakan kita. Balik-balik ke dia aja. Kayak murid-murid. Dia jawabannya, Filipus tuh bukan jawaban yang istilahnya yang tepat sekali. Ya kan, respon mereka tidak tepat sekali. Gimana nanti? Uang 200 nggak cukup. Gimana ini cuma 5 roti 2 gitu. Mana mungkin gitu kan. Tapi mereka ke Yesus. Walaupun tidak sempurna. Tapi kita terus ke Yesus yang adalah kesempurnaan kita. Yesus yang adalah anugerah Allah yang baik dan sempurna. Sehingga kemudian, Yesus bilang kasih ke aku, serahkan segala beban. Kita nggak usah dengan doa kita, kesungguhan kita mau begini dan gitu supaya dilayakan. Selesai. Itu perjanjian pertama seperti itu. Kita sekarang sudah di perjanjian baru. Jadi serahkan beban, maka dia Yesus datang kepadaku yang terbeban. Kamu beban apa? Aduh, beban ini pelayanan. Berarti kasih ke Yesus. Amin, kasih ke Yesus. Jadi mereka kasih ke Yesus. Ini loh ketidakmustahilan, beban, gimana ini? Aku kasih ke Yesus. Aku kasih kepada Engkau Bapa. Yesus, Engkau kesempurnaan. Jadi kemudian dari situ, ya kan, haleluya. Dan mereka tidak ngomong yang berlawanan terus ya. Dan kemudian mereka nggak dibilang, mereka ngomong itu, mereka diam, mereka tenang. Kemudian Yesus mengucap syukur. Terus Yesus kasih Yesus kasih instruksi. Suruh orang duduk 50-50. Ya kan, kalau mereka tidak percaya, mereka tidak akan melakukan apa yang Yesus suruh. Ya kan, kita nggak bisa bilang saya percaya Yesus, tapi terus kita tidak mau ikut apa firman-Nya katakan kan. Jadi waktu mereka bilang, Tuhan Yesus bilang, suruh mereka duduk, itu kan rotinya belum banyak, saudara. Ikut aja instruksi firman, ikut apa yang Tuhan taruh di hati. Kadang-kadang itu tidak masuk di akal. Tapi kita melayani Allah yang supernatural. Kita melayani Allah yang baginya tidak ada yang mustahil.
Kita jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita, pengertian kita. Kita pikir kita pandai, kita bisa atur, kita mampu, harusnya begini kan menurut saya. Menurut saya itu kita harus selaraskan. Apakah itu menurut Yesus? Enggak. Menurut firman-Nya tidak. Menurut jati diri kita tidak. Kalau tidak, kita harus rela, kita perlu rela rubah pikiran kita. Jangan kita hidup dari menurut saya. Karena sayanya ini siapa? Sayanya adalah sayanya itu harus sadar, saya adalah ciptaan baru. Saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Saya adalah raja dan imam-imam. Firman-Nya mengatakan begitu. Nah, baru dari situ baru kita berpikir dari siapa kita di dalam Kristus. Jadi Tuhan Yesus kasih instruksi, mereka nurut. Ya kan? Haleluya. Balik ke Yesus. Setelah itu baru kemudian ya mereka disuruh bagikan, semua itu terjadi. Amin, saudara. Tidak susah, saudara, tidak rumit. Yang bikin rumit itu bukan Tuhan. Amin, saudara. Jadi Tuhan sudah ada di masa depan kita, ya kan, Dia sanggup selesaikan. Terus dikatakan di sini, contohnya juga sebelum kita tutup ya, satu hal. Karena begini, apapun yang Tuhan taruh di dalam hati saudara untuk dilakukan, itu udah mustahil. Itu pasti iblis akan coba-coba kalau bisa tidak jadi. Jadi jangan kaget ya kalau kita berjalan dalam kehendak Tuhan, jangan kaget. Waktu kita pertama kali datang ke Indonesia, nggak lama setelah itu suami saya khotbah, gerejanya mau dibakar dengan kita di dalamnya. Baru datang. Tapi bagi Allah nggak ada yang mustahil. Amin, kita oke. Tuhan kasih bocoran lewat Roh Kudus. Ntar kejadian ini, kejadian itu. Iya toh? Wow, saudara. Thank you Lord Jesus. Waktu kita pertama kali terus dari suami saya kemudian belajar bahasa Indonesia. Suami saya juga pendeta walaupun dia orang Amerika, belajar bahasa Indonesia. Terus kita pindah ke Manado. Waktu kita pindah ke Manado, saudara, kita tinggal di hotel. Kenapa? Karena bayarnya akhir bulan. Karena uangnya habis. Bagi Allah nggak ada yang mustahil. Kasih anugerahnya cukup bagi kita. Ya kan, setelah itu ya suami saya waktu itu belum tahu bagaimana pelayanan, masih mula-mula, dia belum kasih tahu ke orang. Dia terus rajin tiap hari firman, ya kan, bahasa roh, firman, bahasa roh. Mau pindah, harus ngontrak, uangnya belum ada, tapi dia terus percaya. Akhirnya sekali waktu, anugerahnya cukup bagi kita. Kita nggak bisa menerka-nerka Tuhan mau apa, tapi kita bisa percaya sama Dia. Saya waktu itu kita tinggal dekat airport, makanya hidup dipimpin sama Dia, selalu ke Yesus, hidup dipimpin sama Roh. Hidup dipimpin oleh siapa kita di dalam Kristus, dengan kita mengakuin jati diri kita. Kita pakai dengan kita mengakuin, saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Akuin itu 2 Korintus 5 ayat 21, 1 Korintus 1 ayat 30. Yesus adalah hikmat Allah bagi kita. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Karena Dia saya dilayakan. Saya nggak usah lagi susah terus, miskin terus, ditekan terus, stres terus. Dia adalah, saya sudah dilayakan. Dia penebusan kita, Dia kekudusan kita. Jadi waktu itu saudara, kita dipimpin tinggal di waktu itu saya disuruh telepon teman saya yang bukan tinggal di Manado. Jadi dia waktu kita sebelum kita ke Manado, dia atur untuk kita tinggal di hotel yang dekat airport karena dia bukan orang Manado, dia tinggal di Bitung ya. Bitung itu setengah jam dari Manado. Jadi kita tinggal di dekat airport yang waktu itu secara manusia, kenapa tinggal di dekat airport? Karena airportnya jauh dari pusat kota. Jadi setiap kali naik taksi itu agak mahal. Jadi secara manusia kadang-kadang kita tidak berpikir dari anugerah yang sempurna. Kita pikir dari pikiran kita. Jadi kemudian sekali waktu saya penasaran, udah berapa minggu, mungkin udah hampir 1 bulan, saya bilang, ini nggak masuk di akal, saya sewa taksi, saudara. Saya mau cari hotel lain yang dekat dengan pusat kota. Tapi waktu saya sewa, nah inilah, kalau kita mau selalu ke Dia, kita selalu bergantung sama Dia ya. Ada saat mungkin pikiran kita ganggu. Ya iblis mau coba alihkan kita, mau bikin rumit dia. Tapi kita balik ke Dia. Jadi waktu saya tidak melakukannya dengan banyak ngomong ke orang ntar gini-gini. Enggak, saya sewa taksi. Tapi waktu saya lagi muter-muter cari hotel lain, hati saya bilang ini, belum waktunya untuk pindah. Oke. Kenapa saya bisa dengar? Tidak gelisah, anugerahnya cukup. Tuhan selalu menyediakan apapun yang kita perlukan walaupun itu mustahil, ya kan, untuk melakukan apa yang Dia percayakan ke kita. Anugerahnya cukup. Jadi waktu itu saya tidak jadi pindah,
Ternyata apa? Satu hari saya lagi jalan-jalan, saya bawa anak saya yang tua itu lucu sekali waktu masih baby, dia seperti seperti apa? Boneka ya, karena campuran ya. Lucu sekali seperti boneka. Jadi saya ajak dia untuk beli makanan, ya sekedar beli nasi goreng karena waktu itu Manado belum seperti sekarang, belum banyak restorannya. Saya cuma mau beli makanan. Terus rupanya yang ownernya itu suka sekali buku yang ditulis oleh orang yang sekolah Alkitab di mana kita belajar di Amerika. Jadi dari situ kita bicara, wah kita jadi akrab. Ternyata ini itu apa yang terjadi. Dari situ kemudian dia kenalin kita. Nomor satu, dia tawarkan restoran dia untuk kita pakai buat gereja. Kita nggak minta, tapi dia tawarkan. Anugerahnya cukup bagi kita. Udah gitu, dia kenalkan temennya yang mau sewakan rumah buat kita di daerah yang ya boleh bagus ya, rumahnya juga bagus ya. Dan waktu itu nggak ada uangnya, tapi kemudian uangnya datang. Jadi apa-apa tuh anugerahnya cukup apa? Percaya dulu. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah. Yohanes 6 yaitu apa? Percaya kepada Yesus. Yesus adalah anugerah kebenaran saudara. Kebenaran saudara, kekudusan saudara, penebusan saudara, hikmat saudara. Di dalam Dia kita semua sudah komplit. Ya kan, kita sudah komplit. Firman Tuhan mengatakan kita sudah komplit di dalam Dia. Kita nggak perlu apa-apa yang lain. Kita tidak perlu nambahin lagi. Jangan izinkan iblis menarik kita keluar dari perhentian ini seolah-olah anugerahnya tidak cukup. Anugerahnya cukup buat kita. Amin, saudara. Itu sebabnya mereka kemudian makan itu orang banyak 5 roti 2 ikan. Anugerahnya cukup. Di saat perlu apa-apa, lihat kepada Dia. Ya kan, ada sesuatu yang kita bisa percayakan sama Dia. Kita semua punya benih yang kita bisa tabur untuk Dia. Nomor satu benih terbaik adalah hidup kita, diri kita. Amin. Dan setelah itu, ya kan, nah sebentar lagi saudara, satu hal saya mau bicara bahwa jangan kaget, haleluya, bahwa saat kita mungkin mulai dipimpin sama Tuhan melakukan sesuatu, tapi setelah itu wah ada badai, wah ada goncangan. Nah ini saya bacakan ya Markus 4, ya kan, karena anugerahnya cukup bagi kita, ya kan. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang, ya kan. Nah ini Yesus yang suruh, kayak tadi juga gitu, Yesus yang suruh murid-murid kasih makan loh. Karena dia sudah tahu apa yang dia lakukan. Ya kan? Jadi tidak usah takut, balik-balik ke Dia. Ya kan? Jadi Yesus yang bilang, ayo kita ke seberang. Ya kan? Setelah itu, wah, Yesus tidur karena dia sudah bicara. Dia beroperasi dengan iman. Ya kan? Allah itu respon dengan iman. Amin, saudara. Kebutuhan kita tidak menggerakkan Dia. Karena kalau kebutuhan manusia menggerakkan Dia, Dia sudah digerakkan dengan berikan Yesus, sudah berikan anugerah, sudah cukup. Dari situ Dia sudah selesai, sekarang kita hanya perlu kasih respon iman. Jadi waktu itu Yesus tidur karena Dia sudah ngomong, kita bertolak seberang. Dia nggak bilang, ayo kita ke tolak seberang, nanti tengah jalan kita akan kena ada badai, terus kita tenggelam. Dia bilang kita ke seberang, titik. Amin, jadi pegang firman-Nya, saudara. Tuhan pimpin saudara, pegang firman-Nya. Karena firman-Nya tidak akan gagal. Firman-Nya adalah benih yang tidak fana. Saudara tidak akan dipermalukan. Saudara terus mata saudara sama Yesus. Saudara percaya terus sama Yesus sebagai kebenaran saudara. Saudara tidak akan dipermalukan. Jadi setelah itu badai datang, ya kan, di tengah-tengah. Kemudian air mulai masuk. Nah murid-murid tidak ingat Yesus bilang apa. Murid-murid belum mengerti ya. Seperti kita juga ya. Ada hal-hal yang mungkin kita tidak mengerti. Tapi Allah tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Allah adalah setia. Di setiap tantangan kita selalu ada jalan keluarnya. Kenapa? Karena Yesus sudah memperoleh kelepasan kekal buat kita. Jadi apapun seumur hidup kita, ya kan, ada inilah, itulah. Iblis mau bertingkah ini, mau coba ini dan itu. Dia sudah memperoleh kelepasan kekal buat kita. Kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan. Kita sudah dipindahkan ke dalam kerajaan putranya yang dikasihi. Yesus adalah Alef Taf, Alfa dan Omega. Dia sudah selesaikan perlombaan iman kita. Kita hanya ke Dia aja. Jadi satu hal, Dia dalam kelemahan murid-murid. Ya kan? Murid-murid nggak langsung langsung berusaha sendiri, gitu. Tidak, mereka bangunin Yesus. Mungkin sikapnya tidak sempurna.
Ya kan mungkin dalam kita, sikap kita nggak sempurna, mungkin kadang-kadang ada sungut-sungut, ada gini, tapi kita ke Yesus. Nggak usah fokus sama diri kita. Tuhan ampunin ya, kok saya salah lagi, saya ngomel-ngomel. Tetap aja ke Yesus. Tuhan Yesus bilang, siapa yang datang kepadaku tidak akan aku buang. Dengan keberadaan saudara, di level manapun, ya kan, berhenti, ya kan, memakai orang sebagai standar saudara, membanding-bandingkan saudara, tidak usah. Allah telah menerima saudara di dalam Kristus. Belajar menerima diri saudara dalam Kristus. Saudara itu unik, datang sama dia sebagaimana apa adanya. Datang dengan segala bebanmu, dengan segala kelemahanmu, dengan segala kesalahanmu, dengan segala apapun, datang sama dia. Wow. Dia kesempurnaan saudara. Dia yang sudah mengatasi buat saudara. Bukan dia akan, untuk kita itu akan, karena kita hidup di dalam waktu. Tapi di hadapan Allah itu udah selesai. Dia tidak hidup dalam waktu. Dia sudah siapkan, sudah selesaikan buat saudara. Dia sudah di masa depan saudara. Dia sudah di minggu depan. Dia sudah di bulan depan. Dia sudah di bulan Agustus, Desember tahun depan. Dia sudah ada di masa depan saudara. Dia sudah bereskan itu semua. Saudara aja dan saya yang perlu ke dia aja terus. Ke dia aja kayak murid-murid. Dengan segala kelemahan mereka. Dengan ngomel-ngomel, bangunin ngomel-ngomel. Wah Tuhan, kok gak peduli. Terus Yesus bangun. Yesus tidak omelin murid-murid loh. Yesus nggak bilang, emang dasar ini kamu ini gimana sih, udah saya ajar, nggak ngerti-ngerti. Enggak. Yesus menghadik badai dulu. Yesus menolong mereka dulu, menenangkan mereka. Dia adalah gembala kita. Nomor satu yang dia lakukan, ya kan, sebelum kita sebagai domba, ya kan, bisa menghasilkan, ya kan, kita bisa berbuat. Nomor satu, dia menuntun kita, ya kan, ke air yang tenang. Dia menenangkan kita. Maka dia bilang, datang kepadaku, ya kan, pakai kumi, aku serahkan bebanmu, supaya jiwamu ada ketenangan. Amin, saudara. Haleluya. Dia bukan raja yang kejam. Ya kan, ada kalau orang tuh kalau kejam kan menuntut, dia tidak. Dia menjadi sudah menanggung semua kelemahan kita, ketidaksempurnaan kita, ketidaklayakan, dia sudah tanggulangin buat kita. Jadi nomor satu, dia hadik dulu itu badai. Ya kan, dia menghadik. Ya saya bacakan ini. Ya kan, ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada angin, diam, tenanglah. Amin. Itu nomor satu. Dia mau kita ke dia, dia tenangin kita. Jiwa kita dia tenangkan dulu. Amin. Haleluya. Lalu angin itu reda dan daun itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya kan, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Sudah dibilang jangan takut, malah jadi takut. Sekarang takutnya beda. Takutnya sebetulnya di sini takutnya bukan takut negatif, mereka tuh tercengang, sebetulnya takut yang kagum gitu loh. Wow, begitu yang takut ya. Wow, tidak main-main ini maksudnya gitu ya. Pertama takut binasa berubah jadi wow. Nah, Tuhan mau saudara mengalami itu. Wow gitu. Wah, Tuhan kau hebat. Jadi kalau saya lihat yang lalu-lalu Tuhan kerjakan dalam hidup saya bilang, wow, Tuhan kau hebat. Tuhan mau saudara mengalami itu. Sering dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudara. Haleluya. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan daun pun taat kepadanya. Wow, Markus 4 ya. Ayat dari 35 sampai 41. Wow, saudara. Thank you Lord Jesus. Datang sama Yesus terus. Bergaul sama dia. Dia penuh kasih karunia. Yesus adalah anugerah Allah yang lebih dari cukup. Ya kan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sudah dalam kerajaan dia. Dia ada di pihak kita agar rencananya yang terbaik digenapi, agar saudara dan keturunan saudara mengalami yang terbaik, agar saudara menyelesaikan perlombaan iman saudara, ya kan, tanpa cacat celah. Oh, sebelum ini, ya kan, saya tidak akan bicara mengenai Paulus ya. Paulus bilang memang kasih karunia Tuhan cukup bagi kita ya. Waktu itu kenapa Paulus mengalami terus-menerus ada roh jahat yang mengganggu dia dan sebagainya ya. Karena Paulus walaupun dia terima banyak pewahyuan, Paulus sendiri perlu bertumbuh saudara. Ya kan?
Hanya karena kita punya banyak pewahyuan, kita juga perlu waktu loh untuk kita berjalan dalam pewahyuan itu. Dan saat kita berjalan dalam pewahyuan itu, kita bertumbuh. Jiwa kita semakin dirubahkan. Semakin ketenangan di jiwa kita tuh semakin bertambah. Amin, saudara. Haleluya. Dan kalau saudara, saya bacakan sedikit ya. Haleluya. Dikatakan di sini kan, thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Waktu itu Paulus bilang, karena dia kalau kemana-mana ada yang dia mau dilemparin batu, dia pernah terapung-apung, ada roh jahat yang terus melawan dia dan dia harus terus berdiri, sampai dia bilang, Tuhan, ini kenapa sih begini terus? Tapi dia jawab, Tuhan Paulus bilang, tolong dong ini supaya berhenti. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. 2 Korintus 12 ayat 9. Nah, tapi jangan salah saudara. Ada orang yang selalu, ya ini seperti Paulus, kita tuh lemah-lemah. Oke, kenapa Tuhan bilang kasih karunia itu cukup? Karena Paulus sendiri perlu bertumbuh. Saya dulu juga nggak punya keinginan mau hidup, tidak ada semangat hidup. Tapi dengan saya terus bergaul, terus bergantung sama dia, balik-balik ke firman-Nya, terus hanya bergaul dalam kelemahan, terus menerus bergantung sama dia, akhirnya makin lama jiwa saya mulai berubah. Yang tadinya banyak negatif, sekarang lebih tenang, lebih banyak yang mengharapkan hal-hal baik. Damai itu sudah lebih banyak damainya daripada khawatirnya, tuh lebih gampang mengatasin itu saudara. Kenapa? Karena jiwanya semakin dimerdekakan, semakin dirubahkan. Ini ya juga, jadi jangan terus-menerus nyanyi lagu-lagu yang saya lemah, ya kan sudah berapa lama ikut Tuhan, lemah terus. Kenapa? Karena salah pengertian, seolah-olah kita terus lemah ya. Haleluya. Nah, saya mau tunjukkan satu hal. Kita bisa bertumbuh, tapi waktu kita udah bertumbuh, gaya hidup untuk jiwa kita tuh jadi lebih makmur, karena gaya hidup mengandalkan dia tuh sudah membentuk kita, sehingga walaupun sekarang saya punya semangat hidup, tapi saya haleluya bisa tidak mengandalkan diri. Kenapa? Karena jiwanya sudah kebiasaan mengandalkan dia. Jadi walaupun kita kuat karena dia. Kita kuat di dalam dia. Jadi semakin berakar di dalam Kristus. Jadi bukan lemah terus. Sudah 20-30 tahun ikut Tuhan, lemah terus. Iya lemah, tapi kan kita ada Kristus. Kita bisa bertumbuh. Ini buktinya. Saya baca Kisah Para Rasul 28. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumahnya yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Baca. Tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini. Jadi ada saat kita lemah. Tuhan tolong terus menerus. Tapi makin lama, ya kan seperti juga sesuai dengan Yesaya 54 ayat 14. Yang diteguhkan di atas anugerah kebenarannya. Anugerahnya cukup bagi kita. Yang diteguhkan di atas kebenarannya Yesus. Bukan kebenarannya sendiri. Kebenaran Yesus akan dijauhkan dari teror dan bencana. Itu tidak akan mendekat kepada dia. Dan orang itu tidak takut lagi. Kita tidak takut lagi. Itu adalah apa yang Paulus alami. Dia dapat pewahyuan. Tapi biarpun kita pewahyuan banyak, itu jiwa kita perlu diperbaruin. Sehingga haleluya kita semakin diteguhkan dan dijauhkan dari teror dan bencana. Itu tidak lagi mengganggu kita. Dan kita bisa selesaikan perlombaan iman kita seperti Paulus, Rasul Paulus. Dia selesaikan perlombaan kita. Saya sudah selesai. Amin saudara. Dan dia sudah dewasa di dalam Tuhan. Dan kita semua juga bisa. Amin. Jadi haleluya, puji Tuhan. Anugerahnya cukup buat saudara. Balik-balik Yesus, balik-balik kepada firman, balik-balik kepada ayat-ayat yang meneguhkan terus siapa Yesus buat saudara. Karena itu adalah jati diri saudara yang sebenarnya. Amin saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Saya berdoa untuk siapapun yang mendengar ini, supaya ini diwahyukan Bapa, bahwa kami semua bisa bertumbuh dalam kasih karunia-Mu. Bahwa kami seperti juga Rasul Paulus,
Haleluya. Kami bisa lebih lagi diteguhkan hari lepas hari untuk kami pakai jati diri kami. Untuk kami lebih lagi beroperasi sebagai siapa kami di dalam Engkau. Bahwa kami tidak lagi seperti dunia, tapi kami sudah berada dalam kerajaan putramu. Di mana dia menjadi raja atas kami. Dia mengasihi kami. Dia adalah segalanya bagi kami. Dan dia sudah menyelesaikan segalanya yang perlu diselesaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami kutuk segala kantong-kantong anggur yang lama, pengajaran tradisi agamawi yang membuat firman Tuhan hilang kuasanya, kami kutuk sampai ke akar-akarmu. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi penghukuman untuk kami yang berada dalam Kristus, dan kami bisa terus bertumbuh dan mengalami satu kemuliaan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Bagi kemuliaan-Mu Bapa. Melalui Tuhan Yesus Kristus dalam nama Yesus. Amin. Amin, saudara. Haleluya, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.